Pada hari Minggu, Dokter Oh yang ingin rebahan selalu diganggu kakaknya. Bahkan dia mengingatkan agar Oh Yiyong segera memberikan uang makan bulanannya. Namun Dokter Oh bilang dia tidak punya uang karena mencicil hutangnya. Setelahnya kakak ipar dan Dokter Do pulang setelah berolahraga. Dokter Oh sangat senang dan langsung mengajak mereka untuk makan bersama untuk merayakan gaji pertamanya. Namun Dokter Do tak bisa karena ada urusan di rumah sakit. Karena Dokter Do tak ikut, Dokter Oh pun menunda makan bersamanya. Lalu dia pura-pura ada urusan di rumah sakit agar bisa ikut bersama Dokter Do. Di mobil, saat tahu Dokter Do tak begitu suka musik, Dokter Oh malah memberitahu apa saja kesukaannya kepada Dokter Do. Namun Dokter Do terlalu fokus menyetir. Jadi tujuan Dokter Do hari Minggu ke rumah sakit karena dia dan Dokter Miyung sedang menulis sebuah jurnal. Mendengar kalau mereka akan berduaan, Dokter Oh cemburu dan minta Dokter Do menolak bekerja sama dengan Dokter Miyung karena Dokter Do bisa mengerjakannya sendiri. Namun Dokter Do tak masalah karena dia yang akan dijadikan penulis utamanya. Lalu ketika Dokter Oh memperhatikan Dokter Do bertanya apakah dirinya terlihat tampan. Dan Dokter Oh malah keceplosan bilang iya dan membuat dirinya malu. Namun Dokter Do malah bilang kalau Dokter Oh tak cantik, namun dia suka karena Dokter Oh lucu. Dokter Oh sedikit kesal, namun itu malah membuat Dokter Do semakin tertawa. Dan karena itu dia tak fokus dan hampir menabrak. Namun dia sempat menahan tubuh Dokter Oh agar tak terbentur yang membuat Dokter Oh terdiam dan terpaku. Kemudian saat di kafe, Dokter Jail dan dua senior residen sedang ngopi. Di sana mereka sedikit cerita tentang Dokter Do yang seperti seorang dokter ideal. Karena hidupnya sangat teratur, bahkan semua kegiatan sehari-harinya bisa dihafal semua dokter karena saking teraturnya. Kemudian saat mereka pergi, ternyata di sana ada Dokter Oh yang menguping sedari tadi. Setelahnya saat di lift, Dokter Oh bertemu dengan dua rekannya. Di sana ada dokter senior muda bernama Yong Seong Min yang tampak memperhatikan Dokter Piu yang membuatnya salting. Dokter Piu sangat yakin kalau dokter itu menyukai dirinya. Namun Dokter Oh dan Dokter Kim tidak yakin. Dan ternyata benar karena wanita yang diperhatikan dokter itu adalah wanita yang ada di belakang Dokter Piu. Saat ini, para dokter residen akan melakukan rapat pagi di jam 6.30. Mereka sedikit kesal karena terlalu pagi. Apalagi Dokter Oh yang kesal karena pekerjaan mereka semakin banyak tapi tak ada kenaikan gaji dan berharap rapat itu membahas tentang gaji. Tiga rekannya pun heran karena Dokter Oh tak tahu topik rapat mereka yang ternyata rapat itu membahas tentang Dokter Oh. Jadi Dokter Cha membahas tentang masalah Dokter Oh yang banyak membuat kesalahan kepada para dokter senior, terutama Dokter Jo. Dia minta agar mereka semua harus bersikap lebih ramah dan sopan. Dia minta mereka tidak memperlihatkan kesulitan mereka atau ketidaktahuan mereka secara langsung di hadapan para dokter lainnya. Tak lama Dokter Do datang. Dia kaget Dokter Cha memulai rapatnya. Padahal jadwalnya jam 7 pagi. Dia minta agar Dokter Cha tak mengulanginya lagi. Begitu juga mengingatkan residen junior untuk tak mengikutinya. Setelahnya dia memberikan kabar gembira karena seorang pasien menitipkan pesan terima kasih buat Dokter Jail. Bahkan karena pasien senang, Dokter Seo mentraktir mereka. Dokter Do juga bilang jika pencapaian Jail sampai dimasukkan ke papan pujian, maka Jail akan jadi yang pertama di angkatan mereka. Rekan lainnya sangat senang, namun Dokter Kim tak akan mengakuinya selama itu belum resmi. Meski Jail tampak paling lemah di antara mereka, namun dia punya kemampuan yang hanya dimilikinya, yaitu komunikasi yang ramah kepada pasien yang bisa membuat pasien senang dan tenang. Dan meski mereka tak percaya, Dokter Kim justru ingin mencobanya agar masuk papan pujian. Setelahnya, Dokter Oh bersama Dokter Jo mendapatkan pasien muda yang terdiagnosa terkena kanker rahim yang membuat rahimnya harus diangkat. Dan untuk keadaan ovarium, mereka belum bisa memastikannya karena mereka harus tahu apakah kanker itu kanker menyebar atau hanya kista. Jadi mereka perlu melakukan operasi. Meski sang ibu sangat sedih, namun si pasien bernama Bu Geum malah tampak tegar dan dia juga sudah bersiap untuk melakukan MRI.
Setelahnya Dokter Do mengingatkan Dokter Oh untuk memperhatikan Bu Geum dan juga harus menghiburnya karena dia pasti takut. Namun Dokter Oh bilang dia tak bisa. Dokter Do minta agar dia hanya mengobrol bersamanya dan mengunjunginya sebagai seorang dokter. Dokter Oh bilang kalau pasien itu tampak tegar, namun ibunya lah yang sangat sedih. Bahkan walau dia sudah menjelaskan, dia tak mendengarkannya. Dokter Do tetap bilang dia hanya perlu melakukan yang dia suruh tadi. Sementara Piu dia sedang memeriksa seorang nenek, namun tampak nenek itu kurang senang dengan pelayanannya. Hingga tiba-tiba Jail datang dan si nenek langsung senang. Hanya dengan memberikan perhatian agar si nenek rajin olahraga dan jangan telat makan, si nenek sudah sangat senang dengan pelayanan Jail. Melihat yang dilakukan Jail tadi, Dokter Piu sangat terkejut. Jail pun bilang kalau mereka tak perlu bersikap sok pintar karena semua orang tahu mereka hanya dokter pemula. Dan hanya dengan menyuruh pasien untuk rajin olahraga dan makan, maka mereka akan lebih baik. Piu awalnya kurang yakin dengan tips dari Jail, namun Jail langsung memperlihatkannya lagi. Dan tampak pasien itu sangat senang dengan perhatian dari Jail. Di tempat lain, ibu dari pasien bernama Geum terus sedih dengan keadaan anaknya. Dia sangat takut anaknya dalam bahaya. Namun Bu Geum tampak tegar dan meyakinkan ibunya kalau semua akan berjalan lancar. Lalu Dokter Oh datang memberitahu jadwal operasi yang akan dilakukan lusa sore dan minta Bu Geum untuk puasa. Mendengar itu, si ibu khawatir karena putrinya baru puasa untuk MRI dan minta operasi dilakukan pagi hari saja. Namun Dokter Oh bilang tidak bisa karena sudah ada jadwal operasi lainnya. Bu Geum pun bilang kalau dia tidak masalah, namun ibunya tetap khawatir. Dia juga ingin memastikan apakah kanker itu menyebar ke ovarium putrinya atau tidak. Namun Dokter Oh tak bisa memberikan jawaban sebelum dilakukan operasi. Si ibu pun tampak kecewa karena Dokter Oh tak bisa memberikan jawaban untuk membuatnya tenang. Sementara Dokter Piu dia lagi-lagi menangani seorang nenek. Nenek ini ingin dia bisa cepat pulang karena lusa dia akan ke pesta pernikahan. Namun Piu bilang dia tidak bisa memberi jaminan dia bisa pulang karena residu di urinnya masih bermasalah dan harus dipasang kateter. Namun si nenek terus memohon agar dia bisa segera pulang karena dia tak memberitahu keluarganya kalau dia sakit agar pesta tak kacau. Karena dia terus memaksa, Piu mengingat pesan dari Jail, lalu menaikkan intonasi suaranya, meminta agar si nenek rajin olahraga dan makan teratur agar urinnya kembali normal dan dia bisa pulang. Walau kesal, si nenek tampak senang dengan perkataan Piu. Dia pun memberitahu Dokter Oh kalau tips dari Jail itu manjur. Namun Dokter Oh sudah tak semangat, sedangkan Dokter Kim sangat ingin mencobanya, namun belum mendapatkan kesempatan. Kemudian saat akan pulang, Dokter Do datang mengajak mereka makan bersama. Namun hanya Dokter Oh lah yang mau menemaninya. Namun Dokter Oh dibuat kesal karena Dokter Do sangat cepat makannya. Dan juga kesal karena diajak makan di kantin. Tadinya dia mengira diajak makan di luar. Namun Dokter Do pun hanya bisa meminta maaf sambil tertawa. Keesokannya seorang ayah sangat khawatir karena putrinya masuk rumah sakit. Namun putrinya terus menyuruh ayahnya kembali bekerja sampai ayahnya disadarkan kalau saat ini putrinya sedang ada di bagian kandungan dan kaget saat tahu putrinya hamil dan akan melahirkan. Di tempat lain, karena kurang puas dengan jawaban Dokter Oh, si ibu minta penjelasan Dokter Do. Namun penjelasan Dokter Do hampir sama dengan Dokter Oh, di mana untuk mengetahui hasilnya mereka harus melakukan operasi terlebih dahulu. Si ibu pun terus menangis sampai anaknya dengar. Bu Geo meyakinkan ibunya kalau pasti ada kabar baik dan Dokter Do juga mengiyakan perkataan Bu Geum. Kembali ke pasien hamil, si ayah sangat marah dan kecewa kepada putrinya karena hamil di tahun pertama kuliahnya dan tambah kesal karena cowoknya membiarkan putrinya sendirian. 설마 너 혼자 이러고 있는 거야? Namun tak lama si cowok datang dan langsung memperhatikan pacarnya, membuat si ayah agak tenang. Kemudian dokter Seo menunjukkan keadaan bayi wanita itu. Terlihat raut wajah si ayah yang tampak perhatian dan juga senang. Namun si cowok malah keluar karena ada telepon dan membuat si ayah agak kesal.
Karena keadaan pasiennya yang rumit, dengan agak gengsi, Dokter Kim meminta saran dari Jail. Dengan pedenya, Jail memberikan saran kalau si ayah akan kembali senang ketika melihat dan mendengar tangisan si bayi dan dia siap menjadi kakek. Awalnya mereka menganggap itu masih masuk akal, namun masalah utamanya adalah hubungan si cowok dengan ayah si wanita. Jail pun mencoba mencari jalan, namun dia tampak kebingungan dan membuat mereka semua jadi meragukan tips dari Jail. Lalu Dokter Oh buru-buru ingin pulang. Namun saat akan keluar, Dokter Jo datang dan marah sambil mencari Dokter Oh. Dan dia yakin Dokter Oh sengaja pulang untuk menghindari operasi. Beruntung teman-temannya tak memberitahu kalau Dokter Oh di balik pintu. Dokter Oh pun buru-buru ganti baju dan menghadap ke Dokter Jo yang marah. Di sana dia dimarahi karena jadwal operasi yang telat. Dokter Oh coba menjelaskan keadaannya, namun Dokter Jo sudah terlalu emosi. Beruntung ada si ibu yang minta infus anaknya dicek. Dokter Jo pun berubah jadi ramah dan bilang perawat akan segera ke sana. Namun si ibu minta Dokter Oh saja yang bantu. Dan dengan berat hati, Dokter Jo pun mengizinkannya. Ternyata itu hanya alasan si ibu untuk menolong Dokter Oh. Dia bilang kalau Dokter Oh beruntung karena dia bisa merasakan bekerja, belajar, dan dimarahi. Berbeda dengan putrinya yang saat ini sedang sakit. Namun kali ini si ibu berjanji tak akan menangis lagi di depan anaknya. Dia tak mau membuat anaknya sedih. Dia ingin dirinya selalu ada di sisi putrinya. Mendengar kesedihan si ibu, Dokter Oh bilang kalau dia akan berusaha memberitahu secepatnya tentang ovarium bugeum dan akan bertanya langsung ke Dokter Jo saat dia sudah tenang. Si ibu pun berterima kasih, namun dia juga ingin meminta satu permintaan lagi. Keesokannya mereka minum di kafe. Dokter Piu berdandan karena hari ini dia akan kencan buta dengan seorang pria. Namun tak lama mereka pun dipanggil. Di ruang bersalin, si ayah kesal karena cowok putrinya tak bisa dihubungi, apalagi putrinya harus melahirkan saat itu juga. 아버님, Setelah menunggu, akhirnya semua berjalan baik. Si ibu dan anaknya selamat dan juga sehat, dan si ayah juga tampak senang. Lalu si cowok datang, si ayah marah, namun dia menjelaskan kalau dia telat karena membujuk ibunya untuk ikut, namun dia gagal dan tak bisa dihubungi karena HP-nya mati. Kemudian Dokter Kim melihat kalau dia habis ditampar. Pria itu pun bilang ke si ayah kalau dia janji akan berusaha membawa keluarganya ke sana. Mendengar itu, si ayah pun tampak lega. Sementara itu, Dokter Piu dia kembali mengecek si nenek. Si nenek ingin tahu jam berapa pastinya dia bisa pulang besok. Namun Dokter Piu bilang kalau semuanya lancar, paling lama dia bisa pulang jam 12 siang. Si nenek senang karena acaranya jam 3 sore. Namun Dokter Piu tak bisa menjamin dan minta agar si nenek tetap olahraga dan makan teratur. Si nenek pun dengan senang hati menuruti perkataan Dokter Piu. Sebelum pergi, Dokter Piu meminta tolong agar Dokter Oh memperhatikan si nenek. Walau Dokter Oh bilang tidak, namun Dokter Piu yakin hatinya bilang iya. Dan benar, Dokter Oh langsung mencari kamar si nenek. Kemudian Dokter Jail datang, lalu Dokter Oh diminta si ibu untuk menemani Bu Geum selama operasi. Mendengar itu, Jail memberi pesan agar Dokter Oh mengajaknya ngobrol agar dia tidak gugup. Setelahnya si ibu memberi semangat ke putrinya, meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja dan Bu Geum juga tampak sangat semangat. Namun saat di perjalanan, Bu Geum merasa takut. Kembali ke si ayah, cowok putrinya berjanji kalau dia akan menjaga anak mereka dan juga putri si ayah. Dan setelah pria itu pergi, Dokter Kim datang. Dokter Kim coba memberikan kata-kata selamat atas cucu si ayah yang cantik dan juga sehat. Namun respon si ayah malah bilang kalau dia bingung harus bahagia atau sedih. Dia senang bayinya sehat, namun dia tak senang karena bayi tak berdosa itu harus jadi penghalang masa depan putrinya. Lalu dia pergi dan membuang bingkisan yang dia bawa.
Di tempat lain, Dokter Oh coba menenangkan Bu Geum dengan bilang banyak pasien lain yang lebih buruk keadaannya daripada dia. Namun itu malah membuat Bu Geum kesal. Dia minta agar Dokter Oh bersikap normal seperti biasanya saja daripada sok perhatian. Dokter Oh pun bilang dia hanya menjalankan saran dari temannya Jail dan membuat Bu Geum tertawa. Namun saat di ruang operasi, dia betul-betul merasa ketakutan dan bahkan menangis. Dia terus menangis sambil minta maaf. Dokter sudah was-was karena waktu operasi harus dimulai. Kembali ke pasangan kekasih, si cowok memberikan titipan ibunya yaitu baju bayi dan si wanita sangat senang. Kemudian dokter Kim datang memberi bantal yang mengurangi sakit si wanita itu. Lalu dia memberitahu barang yang dibuang si ayah dan yakin kalau itu untuk wanita itu. Dalam barang itu ada pesan. Si ayah memberikan barang yang dibutuhkan putrinya dan minta kalau dia perlu sesuatu, putrinya harus menghubunginya. Si wanita pun menangis membacanya. Melihat itu, kini Dokter Kim sudah mulai mempunyai empati. Dia kode ke si cowok untuk menenangkan pacarnya. Kembali ke Dokter Oh, dia minta waktu 30 menit untuk membiarkan Bu Geo menangis sampai dia puas. Dokter lain khawatir kalau Dokter Oh akan kembali dimarahi Dokter Jo. Namun Dokter Oh tak masalah. Dia pun menelpon Dokter Jo yang sudah OTW. Dokter Oh bilang kalau dia ada kelupaan dan jadwal operasi sedikit molor. Mendengar itu, Dokter Jo sangat kesal dan terus memaki-maki Dokter Oh. Namun Dokter Oh tidak masalah. Setelah Bu Geum tenang, Bu Geum berterima kasih, lalu mereka pun memulai operasinya. 너 때문에 늦어졌는 Setelah beberapa jam, operasinya mendapatkan hasil. Dokter Jo pun meminta Dokter Oh untuk memberitahu hasilnya kepada keluarga. Dan Dokter Oh dengan semangat dan buru-buru lari menemui mereka. Dia memberitahu kalau tumor itu adalah tumor jinak dan ovarium Bu Geum bisa diselamatkan. Mendengar itu, mereka sangat senang diikuti tangis bahagia. Di tempat lain, Dokter Piu kembali ke rumah sakit karena ada urusan. Namun saat itu dia mendengar suara aneh dan saat dicari ternyata itu dari si nenek yang sedang latihan jalan seperti saran Piu yang minta dia olahraga. Dia kaget walau sendinya sakit, si nenek tetap berusaha. Keesokannya dengan semangat Dokter Piu menjumpai si nenek, namun hasilnya kurang baik yang membuat si nenek tak bisa pulang. Dokter Piu kecewa, namun si nenek bilang itu tidak masalah dan keluarganya juga sudah tahu dan pesta nikahnya juga sudah dibatalkan. Dan dia minta Dokter Piu tak perlu khawatir. Dia juga berjanji akan lebih semangat lagi untuk olahraga setiap hari dan makan banyak. Dokter Piu pun terharu dan minta si nenek olahraga ringan saja agar sendinya tak sakit dan makan secukupnya saja. Kemudian keluarga si nenek datang. Piu minta maaf ke cucu si nenek karena si nenek tak bisa pulang, pernikahannya harus diatur ulang. Mendengar itu mereka bingung dan ternyata pernikahan batal karena pengantinnya tak bisa datang dan pengantin itu adalah si nenek. Dokter Piu sangat kaget mengetahuinya. Si nenek sangat senang, lalu memberikan semua kue pernikahannya kepada staf rumah sakit, terutama ke Dokter Piu. Dia memberikan 3 kotak. Kemudian saat di luar, dia disuruh cepat oleh Jail untuk melihat pengumuman papan pujian. Ternyata bukan Jail yang mendapatkannya, melainkan dokter lain. Dia sedih karena dia sudah merapikan rambutnya untuk foto dan pamer di media sosial. Lalu Piu bilang kalau itu tidak sia-sia karena mereka ada sesi foto tahunan bagian Objin. Dokter Oh tampak kurang suka dengan sesi foto dan dia juga dipisah dari barisan temannya. Saat itu belum semua dokter datang karena masih ada konferensi. Dan dokter senior minta mereka difoto lebih dulu. Lalu Dokter Do yang telat akhirnya sampai dan berdiri di sebelah Dokter Oh yang membuatnya senang. Dokter Do bilang Dokter Oh harus mengikuti instruksi fotografer dengan benar karena dia akan memperhatikannya. Namun Dokter Oh malah balik menantang karena dia sudah punya rencana. Dan saat fotografer bilang cheese, tampak wajah Dokter Do yang kaget karena tangannya dipegang oleh Dokter Oh.